Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yulhis Muhammad Siwura dengan NPM 1811053. Saya dari kelas TIM 18064. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uh, business plan atau informasi usaha saya ke depannya. Nah, topik yang saya bahas di sini atau business plan-nya itu tentang Oreo Red Velvet Crispy. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu, Oreo Red Velvet Crispy itu adalah sebuah bisnis kuliner yang memproduksi dan menjual cemilan unik yang kekinian. Nah, Oreo Red Velvet Crispy merupakan bisnis yang dibangun oleh seorang mahasiswa yang dimana bisnis ini menggunakan biskuit Oreo dengan rasa red velvet yang digoreng dengan balutan tepung. Nah, meskipun sudah banyak yang menggeluti bisnis ini, tapi Oreo Red Velvet Crispy yang diproduksi ini menggunakan topping seres yang juga kekinian. Nah, bisnis kuliner ini menyediakan jasa delivery order di sekitar kampus. Nah, promosi bisnis kuliner ini dilakukan melalui media online seperti Instagram dan WhatsApp. Nah, berdasarkan dari hasil analisis, mahasiswa bisnis ini layak layak untuk dijalankan karena dari aspek keuangan cemilan ini sangat terjangkau harganya dan pas dengan kantong mahasiswa. Nah, eh, untuk eh, dalam membuat bisnis plan ini terdiri dari beberapa bab, yaitu satu pendahuluan, bab kedua analisis produk, yang ketiga analisis pasar, uh, yang keempat aspek produksi, dan bab kelima analisis sumber daya manusia, bab keenam aspek keuangan, sampai bab 6 saja. Nah, di sini di bab 1 kita ketahui dulu latar belakang dari berdirinya usaha. Oreo adalah cemilan sejenis biskuit yang terdiri dua biskuit coklat dengan krim putih di tengahnya. Nah, masyarakat umumnya memiliki cara populer untuk memakan Oreo, yaitu dengan cara mencelupkannya ke dalam susu atau menikmatinya dengan segelas teh panas atau segelas kopi. Nah, di sini dijelaskan tentang latar belakangnya atau sejarahnya. Di awal tahun 1900-an Oreo belumlah dikenal, tapi di tahun 1980-an sampai saat ini Oreo menjadi bagian dari kultur manusia karena menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang begitu melekat anak-anak yang lahir di tahun 70 dan 80-an. Di Amerika dan Eropa begitu akrab dengan keberadaan Oreo. Bentuk Oreo di awal terciptanya itu hampir sama persis dengan bentuk Oreo yang kita kenal sekarang. Sedikit yang membedakan adalah bentuk motif di kedua lempengan coklatnya. Nah, latar belakangnya di sini sudah terpaparkan dengan yang berdirinya usaha tersebut. Nah, setelah latar belakangnya di pembahasan bab pertama, yaitu setelah latar belakang, maka di poin keduanya adalah membahas tentang visi dan misi dan tujuan usaha. Nah, di sini visinya itu adalah menjadikan perusahaan yang menyediakan makanan yang halal, enak, dan kualitas yang baik, serta harga terjangkau. Nah, untuknya ini terdiri dari 5. Nah, yang pertama menjadikan perusahaan terdepan dalam memberikan kepuasan yang besar dalam hidangan untuk para konsumen dan pelanggan. Untuk yang kedua, membuat produk atau cemilan yang berkualitas. Untuk yang ketiga, lebih kreatif dan inovatif dalam membuat cemilan Oreo Red Velvet Crispy. Yang keempat, mengutamakan kebersihan dan kesehatan dalam proses pembuatan
Fororeo Red Velvet ini agar aman dikonsumsi. Nah, yaitu untuk misi kelima, mengutamakan pelayanan terbaik agar konsumen merasa puas. Untuk tujuan dari usaha itu ada dua, yaitu melakukan inovasi dan cita rasa terbaru untuk hidangan berbahan dasar biskuit Oreo ini, serta berusaha membuat cemilan ini berbeda dengan pesaing lainnya. Melakukan promosi-promosi dan testimoni menarik di media sosial agar dapat menarik minat pelanggan. Nah, di sini di bab selanjutnya kita akan membahas tentang analisis produk. Ini ada karakteristik produk, terus keterkaitan dengan produk lain. Nah, di analisis produk ini ada karakteristik produk. Nah, adapun spesifikasi dari teknis produk Oreo ini antara lain yaitu terdapat menyuplai gandum yang menyuplai kebutuhan gandum untuk pembuatan tepung yang dibutuhkan oleh pabrik tepung selanjutnya. Tepung yang dihasilkan akan dikirim ke pabrik biskuit kaleng untuk kemudian diolah menjadi biskuit. Nah, selain tepung juga terdapat susu dan keju. Susu diperoleh dari penyuplai susu yang biasa menampung susu perahan langsung dari peternak sapi perah. Lalu untuk keju didapat dari pabrik keju. Pabrik keju ini memperoleh susu dari penyuplai susu yang sama dengan menyuplai yang perusahaan biskuit kaleng. Nah, untuk telur diproduksi dari peternak telur ayam yang biasa menjualnya kepada penyuplai telur kemudian sampai diperoleh langsung dari pabrik gula, di mana bahan bakunya diperoleh langsung dari. Nah, untuk yang bagian B adalah keterkaitan dengan produk lain. Nah, di sini ada terbagi tiga, yaitu terus Oreo Red Velvet dan Oreo Fruit. Nah, dalam bentuk kemasannya dalam aspek perbandingan itu ada kemasan. Nah, di sini ini adalah bentuk kemasan dari Oreo Red Velvet. Nah, isinya di dalam sejenis ini ada 6 buah. Nah, dengan series yang berbeda. Nah, harga di sini adalah atau harga dari Oreo Red Velvet ini harganya per mika atau per box tersebut adalah 10.000. Nah, sedangkan pemasaran di sini ada pemasaran, yaitu kalau Oreo Red Velvet Crispy ini, nah bisa melalui media sosial Instagram, Facebook, dan WhatsApp serta mempromosikan kepada kerabat. Oreo Fruit itu melalui media sosial Instagram dan lain. Untuk ketiganya ada tentang analisis pasar. Nah, di sini ada beberapa poin yang dibutuhkan dalam analisis pasar. Nah, ini sangat penting di dalam melakukan bisnis plan atau misalnya planning dalam membuka usaha. Itu yang pertama itu adalah yang pertama ditentukan itu adalah dalam analisis adalah segmen pasarnya, target pasarnya, positioning, rencana penjualan dan pangsa pasar, serta strategi pemasarannya. Ini terdara dari apa itu namanya segmen pasar demografis, laki-laki dan perempuan dari kalangan karena harga yang terjangkau. Pasar juga akan mengingat terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan dan kebutuhan. Pasar berdasarkan geografis yang yaitu masyarakat sekitar kota Medan dan sekitarnya. Oke, kita lanjut dari bab 3 ya. Ini ada analisis pasar. Nah, di sini di analisis pasar ini ada
rencana penjualan dan pasar dan di dalam serta strategi pemasaran. Nah, ini sudah tertera di segmen pasar ada keterangannya dan pasar berdasarkan demografis dan target pasar, yaitu penetapan pasar melakukan strategi segmen pasar. Ini strategi ini Sawario goreng menargetkan dari anak. Terus positioning Oreo goreng memiliki yang dimiliki oleh para pesaing karena kami membuat Oreo goreng ini memberikan yang disukai oleh banyak kalangan dan usia. Itu rencana penjualan dan pasar ada dibagi dua, yaitu rencana penjualan dan pangsa pasar. Dalam seperti tahun akan menjual cemilan yang berupa Oreo goreng yang harapannya memiliki banyak peminat di karena red velvet crispy yang berbuat ya petaninya sebenarnya Oreo merupakan cemilan yang sangat pesan di daerah itu belum ada sehingga pesan ini dapat oleh pasar. Strategi pemasaran ini ada tentang produk, harga, promosi, dan tempat. Tentang pemasaran produk Oreo goreng Biskop harus dapat kalau selanjutnya dari sekumpulan orang dan perusahaan yang terlibat atas produk di mana produk dari produsen ke konsumen atau pemakai bisnis berikut ini adalah gambaran yang ini aspek produksinya yaitu ini akan menjelaskan tentang proses produksi. Ini adalah proses dari produksi Oreo Red Velvet Crispy. Nah, ini sampai dari menyiapkan alat, menyiapkan bahan, mencampurkan semua bahan, dan dari menggoreng itu pada lalu tambahkan topping berupa peres dan oreo. Ini produk dan kapasitas ya di sini perencanaan kapasitas dilakukan peralatan dan faktor produksi lainnya sesuai dengan rencana kapasitas produk sampai dengan tingkatan yang rinci semuanya akan mengacu pada hasil dari perhitungan pasar atas produk yang bersangkutan. Nah, ini belajarnya sumber daya manusia. Tahap awal saya membutuhkan 1 orang manajer dan 2 orang dari bagan untuk bagan berdaya manusia. Caranya itu manajernya Anderson, karyawannya Yuel, dan ada deskripsi jabatan pemilik usaha dalam bisnis adalah mengelola dan menganalisis serta aktivitas fungsional bisnis seperti operasional sumber daya manusia dan pemasaran. Dari manajer produksi adalah mengatur segala yang berkaitan dengan produksi dan pemasaran bisnis. Nah, sedangkan karyawan adalah membuat Oreo yang akan diproduksi. Keuangannya di sini ada membahas permodalan, biaya bahan baku, ada analis laba rugi, ada break even point, selanjutnya ada laporan laba rugi, ada total biaya tetap, ada harga produksi, dan matriksnya
Setelah ini inilah dia terakhir, yaitu tentang bisnis modal kanvas. Ada baik, sekian dari video saya. Semoga video